yang ditulis oleh Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas yang akan ditelaah ya oleh Ustazuna ya Profesor Ugi Suharto. Salawat dan salam ya tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah Islam, sehingga kita bisa mendapat keberkahan ilmu Islam hingga saat ini. Tidak perpanjang kata, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ugi Suharto yang telah sudi ya mengajarkan ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada rekan-rekan yang telah hadir di kajian telah kitab Prof. Syed Muhammad Nakib Alatas ini. Tidak panjang kata, saya persilakan kepada Prof. Ugi ya untuk memulainya. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di Indonesia dan sore hari ini di Oman ya, kita masih lagi dapat meneruskan kajian kita yang keempat ya, dengan tentu dengan percobaan waktu itu ya, karena kita sebenarnya sudah mulai juga ya, walaupun tidak sepenuhnya ya. Alhamdulillah kita masih lagi bertahan ya untuk meneruskan kajian kita yang mungkin akan memakan waktu yang sangat panjang ya, karena hatta pertemuan keempat ini pun kita baru masuk ke paragraf yang ke-6 ya, sedangkan buku beliau ini ada 38 paragraf semua ya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga pada para ulama kita ya. Nah, khususnya pada para ulama kita ini yang mewariskan ya risalah Rasulullah ini ya, karena para ulama itu adalah warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi ya, jadi kita harus merujuk ya kepada mereka ya, khususnya dalam ilmu agama ya yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Ya, pada pertemuan yang lepas ya kita sudah mulai sebenarnya memasuki awal-awal perbincangan tentang philosophy of science. Ya, karena paragraf-paragraf yang sebelumnya itu Prof. Alatas masih lagi berbicara tentang konsep religion ya, konsep agama. Ya, karena memang judulnya itu Islam and the Philosophy of Science. Jadi Islam itu adalah agama, tapi apa mana agama yang seharusnya kita pahami itu dijelaskan dahulu sebagai pembuka lah. Ya, walaupun perbincangan tentang agama itu ada dalam paragraf yang ada dalam chapter yang pertama itu Islam, the concept of religion and the foundation of ethics and morality. Nah, itu secara panjang lebar ya Prof. Alatas menjelaskan tentang apa makna agama ya, atau makna religion ya, yang bernama Islam ini. Kemudian pada paragraf yang kelima ya, dari situ Prof itu sudah mulai ya membincangkan sedikit lah tentang filsafat ya. Dan ada 2 poin besar ya pada paragraf yang kelima ini sebelum saya lanjutkan pada paragraf yang ke-6 ya, yaitu bahwasannya yang kita harus teliti ya, yang kita harus cermati dan kita harus kritisi tentang sains yang berkembang pada hari ini adalah interpretation and the direction of the science. Nah itu ya, jadi Prof di situ juga memberikan ya, pada paragraf yang kelima itu memberikan garis miring di situ pada perkataan interpretation and direction ya, of science.
Jadi yang menjadi masalah pada kita pada hari ini adalah mengenai tafsiran sains itu sendiri. Filsafatnya ya, bukan faktanya. Kalau faktanya itu memang seperti itu sains, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menafsirkan fakta itu. Nah, disinilah peranan worldview nanti di dalam melihat fakta itu. Ya, jadi ada perbedaan di dalam melihat fakta. Seolah-olah fakta itu objektif, seolah-olah. Sebenarnya tidak ada pemisahan antara objektif dengan subjektif. Nah, justru pada perbedaan melihat fakta ini terjadi perbedaan interpretations, yang terjadi perbedaan penafsiran terhadap fakta-fakta itu. Baik itu fakta yang bersifat natural, ya, seperti fakta-fakta di natural sciences, ya kan, fisika, kimia, biologi, ataupun fakta itu adalah fakta-fakta sosial, ya, yang berlaku di ilmu sosial, ilmu ekonomi, antropologi, ya kan, political science, ya. Nah, termasuk juga psikologi sebenarnya, ya. Kemudian yang harus dikritisi juga adalah direction of science, arah tuju sains itu mau dikemanakan, ya, arahnya itu dikemanakan, ya, adakah arahnya menentang agama ataupun ya masa bodoh terhadap agama, ataupun melawan Tuhan, playing God istilahnya, ingin membuktikan bahwasanya Tuhan itu tidak ada, ya, ataupun memang untuk purpose sekedar kita gunakan sains itu sebagai sesuatu yang berguna untuk kita, ya kan? Atau dia punya tujuan-tujuan lain pada sains itu. Nah, ini harus dikritisi, ya, sehingga Prof di paragraf kelima itu sudah banyak itu hal-hal yang harus kita kritisi. Ya, di situ juga banyak banyak semikolon. Nah, pada paragraf yang ke-6 ini Prof. Alatas ingin mengajak kita berpikir, ya, dan kritikal, ya, kritis terhadap basic assumption, terhadap asumsi-asumsi dasar pada sains ataupun pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebenarnya tanpa disadari, sebenarnya sains punya asumsi, ya. Jadi bukan hanya social science yang punya asumsi, bahkan natural science juga dipenuhi dengan berbagai asumsi, ya. Nah, ini yang Prof. Alatas akan bedah, ya, secara padat, ya. Nah, jadi paragraf 6 ini hanyalah mengemukakan poin-poin besar. Sementara paragraf-paragraf selanjutnya itu adalah penjelasan yang panjang kepada paragraf 6 ini. Ya, oleh sebab itu apabila kita tahu isu-isu yang ada di dalam paragraf 6 ini akan memudahkan kita lagi untuk memahami isu-isu ini dengan diskusi yang lebih panjang lagi. Ya. Saya sendiri melihat pada paragraf 6 ini ada sekitar 12 poin besar. Ya, nanti kita akan rincikan satu persatu 12 poin ini. Ya, dan poin ini memerlukan perenungan yang dalam, ya, memerlukan kita perlu berpikir secara mendalam tentang poin-poin ini, dan kita perlu carikan contoh-contohnya. Nah, saya di beberapa poin saya agak kesusahan juga mencari contoh-contoh ini, ya, dan beberapa poin juga agak susah juga untuk menerangkan, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat, ya, karena ada beberapa poin yang memerlukan prerequisite. Contohnya beberapa poin nanti memerlukan prerequisite ilmu logika, ya, ilmu mantik. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Oke, baik. Jadi pada paragraf 6 ini Prof mengatakan a gist of their basic assumptions is that. Nah, di sini. Jadi a gist of their basic assumption. Ya. Jadi intisari dari asumsi-asumsi dasar sains itu, yang disebut sains itu sebenarnya punya dasar, punya asumsi-asumsi dasar. Ya, yang pertama ya, kita akan listkan 12. Ya, ada 12 di sini. Ya, ini yang pertama. Yang pertama adalah that science is the sole authentic knowledge. Nah, ini asumsi mereka yang pertama. Mereka mengatakan bahwasanya sains ataupun ilmu pengetahuan adalah the sole authentic knowledge. Adalah satu-satunya ilmu yang paling otentik. Nah, ini klaim.
Ya, ini klaim, ini asumsi. Jadi mengatakan sains ini membedakan antara ilmu dengan sains, antara knowledge and science. Ya, jadi sains ini adalah satu bidang ilmu yang tersendiri, yang very specific. Sementara knowledge lebih luas daripada sains. Sains itu hanyalah bagian dari knowledge, bagian dari ilmu. Kalau dalam istilah Islam, knowledge itu ilmu, al-ilmu. Sementara sains ini dia bukan keseluruhan ilmu, tetapi saintis mendakwa ataupun berasumsi bahwasannya sains itulah the sole authentic knowledge. Sains itulah ilmu yang paling otentik. Selain daripada sains, ilmu itu tidak otentik. Nah, itu asumsi mereka. Filsafat tidak otentik, ya kan? Agama tidak otentik. Ya kan? Pokoknya kalau dia tidak sains, itu tidak otentik bagi mereka ya. Nah, bagi para saintis. Nah, begitu. Oleh sebab itu, kalau Prof. Nakib, dia membagi ilmu itu kepada dua. Ya, ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengenalan. Nah, ini istilah beliau. Nah, sains ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya. Sementara dalam agama, dia ada dua. Ada sains, ada ilmu pengetahuan, tetapi ada juga yang namanya ilmu pengenalan. Nah, ini nanti masuk ma'rifah, ya kan, hakikah. Ini masuk dalam ilmu pengenalan. Nah, ini ada beda. Tapi bagi sains, ilmu itu hanya ilmu pengetahuan. Makanya kita sering terjemahkan sains itu sebagai ilmu pengetahuan. Ya, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Ya, itu ilmu pengetahuan, tetapi ilmu itu bukan hanya ilmu pengetahuan. Ilmu itu bukan hanya pengetahuan, tetapi ilmu juga adalah pengenalan. Ya, seperti ilmu kita tentang Tuhan, itu bukan ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengenalan. Ya, ilmu kita tentang metafisika itu bukan ilmu pengetahuan, itu ilmu pengenalan. Dan bagi kita itu adalah ilmu. Tapi bagi sains, bagi saintis, mereka mengatakan tidak. Yang dikatakan ilmu itu adalah sains. Yang lain itu nggak sampai mencapai derajat ilmu gitu. Kurang ilmunya, kurang otentik ilmunya. Nah, ini yang pertama. Ini adalah dakwaan sains yang pertama. Okay, so a gist of their basic assumption is that science is the sole, authentic knowledge. Bahwasanya sains itu adalah satu-satunya ilmu yang otentik. Yang lain itu kurang otentik. Ya, bahkan nanti di dalam sains itu sendiri nanti mereka bagi-bagi lagi. Ini natural science, ini social science. Social science kurang lagi otentiknya. Makanya nanti ahli ekonomi itu berdebat. Ini ekonomi ini sains ataupun bukan, ya kan? Nah, nanti ada di kalangan ahli ekonomi seperti Milton Friedman, ya, itu mengatakan ya kita juga sains, sebab kita ada positive economics. Kita ada dua katanya. Kita punya positive economics, kita punya normative economics. Nah, yang positive economics itu adalah sains. Nah, yang normative economics itu adalah etika, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini dakwaan yang pertama. Yang ini kita harus kritisi. Kita nggak bisa menerima begitu saja kearifan ini, ya, karena ini asumsi. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, poin yang kedua, that this knowledge pertains only to the phenomena. Nah, ini yang kedua. Ya, bahwasannya, ya, ilmu ini, maknanya ilmu sains ini, ilmu pengetahuan ini, pertains only to the phenomena. Jadi subjek matter ataupun kajian sains itu hanyalah fenomena. Apa yang terjadi? Fenomena itu adalah gejala yang terjadi. Dia tidak melihat apa di sebalik itu. Sains nggak mau mencari apa yang di sebalik itu. Ya, sains itu hanya bagi dia ilmu itu ya yang bisa kita lihat ini. Fenomena yang bisa kita amati ini. Fenomena yang kita bisa cermati, yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar, yang kita bisa sentuh. Ya, walaupun itu harus menggunakan teknologi juga kadang-kadang. Yang kita lihat itu harus menggunakan teknologi juga kadang-kadang, pakai mikroskop,
atau pakai teknologi yang lain, ya. Tapi yang penting sains itu harus bisa dibuktikan fenomena itu secara empiris. Kalau yang disebalik itu bukan sains. Ya, sains itu hanya yang fisik. Kalau yang metafisik, makanya ada istilah metafisik, itu beyond the physics, ya itu bukan sains. Ya, jadi mereka nggak mau memasukkan metafisik, ya, hal-hal yang berkait dengan falsafah misalkan, ya, dengan hikmah, ya, dengan intuisi yang tinggi, nggak mau dimasukkan dalam sains. Bagi mereka itu bukan ilmu, ya, karena dari awal tadi sudah basic assumption-nya yang dikatakan ilmu itu adalah sains, dan sains itu hanyalah concern kepada fenomena. Ya, that this knowledge pertains only to fenomena. Bahwasanya ilmu ini hanyalah fokus, hanyalah memberikan perhatian, ya, kepada fenomena, kepada gejala-gejala alam ini. Ya, dia tidak mau melihat apa yang terjadi di sebalik gejala-gejala itu. Tidak mau, ya, ke sana gitu kan. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, that this knowledge, including the basic statements and general conclusion of the science and philosophy derived from it, is peculiar to a particular age and may change in another age. Nah, ini agak panjang, tetapi ya, maksudnya adalah, ya, that this knowledge, bahwasanya ilmu ini, hanya sains, ilmu pengetahuan itu, ya, including the basic statement and general conclusion, termasuklah di dalamnya itu, ya, pernyataan-pernyataan dasar dan juga kesimpulan-kesimpulan umum, ya, of the science, ya, dari ilmu pengetahuan ini, ya, and philosophy derived from it, begitu juga dari falsafah yang diambil darinya, ya, baik itu sains ataupun falsafah sainsnya itu, is peculiar to a particular age, ya, itu adalah khusus pada zaman tertentu, ya. Jadi sains itu dia berkembang, ya, dan dia valid hanya pada zaman itu saja, ya, dia sah hanya pada zaman itu saja. Peculiar to a particular age, dia itu melambangkan, ya, merefleksikan pemerhatian manusia pada zaman itu saja, and may change in another age, dan sains itu bisa berubah, ya kan, pada zaman yang lain. Makanya dalam filsafat sains ada yang disebut sebagai paradigm shift. Ini dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn. Nah, saya sendiri kebetulan tesis master saya itu tentang Thomas S. Kuhn. Ya. Jadi waktu saya buat S2 itu saya mengkaji tentang konsep paradigma. Jadi terpaksa saya harus merujuk kepada buku Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Ya, tapi paper saya itu nggak dipublish. Ya, ada di pustakaan UAE itu tentang. Nah, bagi Thomas S. Kuhn ini sebenarnya mempopulerkan istilah paradigm. Ya. Nah, jadi bagi Kuhn, sains itu bermula dengan normal science katanya. Bermula dengan normal science, kemudian ada krisis. Ya. Nah, dengan krisis ini sains itu nggak bisa menyelesaikan krisis yang terjadi ada satu fenomena yang tidak bisa diterangkan dengan normal science. Karena normal science itu menggunakan paradigma tertentu. Paradigma ini seperti teori besar lah. Ya, paradigma ini artinya teori yang mendasari sebuah sains yang besar. Ya. Nah, ketika terjadi krisis ini, ya kan, sains itu dia tidak bisa menerangkan fenomena itu dengan paradigmanya. Sampai akhirnya sains itu mengalami revolusi, ya, dan, ya, menemukan satu paradigma baru. Dengan paradigma itulah akhirnya sains tadi bisa menerangkan gejala ataupun fenomena tadi. Ya. Nah, makanya terjadi satu paradigm shift. Ya, satu paradigm shift istilahnya. Ya. Nanti sains yang baru itu menjadi normal science lagi. Kemudian normal science ini kemudian mengalami krisis lagi. Ada satu fenomena yang tidak bisa diterangkan lagi sampai akhirnya ditemukan lagi oleh saintis paradigma yang baru. Begitulah seterusnya. Itulah sains menurut Thomas S. Kuhn.
Ya, menurut Thomas S. Kuhn. Jadi ini yang Prof katakan. Ya, ini yang Prof katakan. Ya. So that this knowledge, including the basic statement and general conclusion of the science and philosophy derived from it, yeah, is peculiar to a particular age and may change in another age. Contohnya gini ya, dulu orang dulu fahaman alamnya ini itu namanya geosentrik, ya geosentrik. Geosentrik ini mereka melihat bahwasanya bumi ini adalah pusat alam. Ya, jadi seluruh kononnya begitu, seluruh alam semesta ini, seluruh benda-benda langit itu berputar mengitari bumi, ya, bulan mengitari bumi, matahari mengitari bumi, ya, kemudian bintang-bintang lain. Jadi bumi ini pusat alam semesta. Ini paradigmanya paradigma geosentrik namanya. Ya. Tetapi di zaman abad pertengahan tidak, ya, rupanya bukan bumi yang mengelilingi, bukan matahari yang mengelilingi bumi, rupanya bumi yang mengelilingi matahari. Ya, sehingga akhirnya paradigmanya berubah menjadi heliosentrik. Ya, helio itu artinya matahari, sentrik itu center. Jadi senternya itu pada matahari, pada tata surya. Rupanya heliosentrik itu hanyalah tata surya saja. Ya. Hanyalah tata surya, dan tata surya kita ini pun bagian daripada galaksi yang besar. Yang mana di situ ada banyak lagi matahari. Sekarang paradigma kita, manusia itu belum tahu di mana center of the universe. Sekarang kita malah nggak tahu di mana center of universe. Jadi sains itu begitu ya. Dia paradigmanya berubah, dia berkembang, ya. Nah itu kalau kata Thomas S. Kuhn. Kalau kata Karl Popper, ya ada seorang ahli falsafah sains lagi, namanya Karl Popper. Karl Popper mengatakan apa itu sains? Sains adalah sesuatu ilmu yang which can be falsified, yang bisa disalahkan. Jadi prinsip filosofi sains bagi Karl Popper itu adalah falsifications. Ya, kalau sains, kalau ilmu itu tidak bisa difalsify, ilmu itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibuktikan salah, ya, nah itu bukan sains. Ya, sampai akhirnya bisa dibuktikan, baru itu dikatakan sains. Jadi sains itu berubah-ubah, sains itu bisa disalahkan. Sekarang benar, mungkin nanti salah. Ya, nanti yang nanti salah, ya, berubah-ubah begitu. Ada paradigm shift. Oleh sebab itu paradigm ini tidak sama dengan worldview. Kadang-kadang orang Islam ini keliru ya. Ini worldview katanya paradigm, Islamic paradigm. Ya, Islamic worldview tidak berubah-ubah. Islamic worldview itu tetap, ya, dia tidak berubah. Jadi bukan paradigm, ya, bukan paradigma. Kalau paradigma untuk sains, tapi kalau worldview untuk ilmu keseluruhannya, ya, termasuk ilmu pengenalan di situ, ya, bukan aja ilmu pengetahuan. So itu yang dimaksud. Nanti kita bisa diskusi lah, teman-teman nanti bisa kasih contoh, mungkin contoh poin yang pertama apa, contoh poin yang kedua apa, contoh poin yang ketiga apa, ya. Saya hanya sekedar memberikan contoh yang bisa saya kemukakan. Jadi itu poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga itu that this knowledge that this knowledge including the basic statement and general conclusion of the science and philosophy derived from it is peculiar to a particular age and may change, ya, in another age, ya. Baik. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, that scientific statement must affirm only what is observed and confirmed by scientists. Ini udah mulai menyempitkan otoritas. Ya, menyempitkan otoritas hanya kepada saintis semata-mata. Ya, that scientific statement, bahwasanya pernyataan sains tersebut must affirm only what is observed and confirmed by scientists. Ya, jadi statement scientific itu must affirm, harus mengafirmasi, harus membenarkan only, hanya what is observed and confirmed by scientists, hanya yang, ya, diobservasi ataupun diamati, ya, dan dikonfirm, dinyatakan benar oleh saintis. Kalau tidak dinyatakan oleh saintis benar, maka itu bukan scientific statement.
Ya, bukan scientific statement. Contohnya misalkan, kalau kita mengatakan the world is created, alam ini diciptakan, itu kan bagi kita itu apa namanya? Itu adalah statement ilmu. Tapi bagi mereka itu bukan statement science. Ya, kalau kita mengatakan the world is created, alam ini diciptakan. Nah, itu saintis belum tentu setuju itu. Ya, kalau saintis yang sekuler lah ya. Saintis yang apa nih yang sekuler ya, saintis yang ateis ya, itu tidak setuju dengan statement bahwasanya alam ini diciptakan. Karena bagi mereka apa namanya statement itu nggak ada buktinya. Ya, ada hidup setelah mati. Kalau kita buat statement, ada hidup setelah mati. That is not scientific statement. Ya, itu bukan ilmu. Dengan kata lain itu bukan ilmu. Ya. Nah, ini beda dengan kita nanti kan epistemologi berbeda. So ini itu mana yang keempat itu. Ya. So it is not scientific statement. The world is created. Ya. Oh, there is a life after death. Misalnya tadi itu bukan ilmu. Ya, tidak dianggap sains. That scientific statements ya must affirm only what is observed and confirmed by scientists. Jadi saintis inilah yang apa namanya yang menjadi otoritas. Ya, yang menjadi otoritas untuk menentukan ini sains, ini bukan sains, ini ilmu, ini bukan ilmu. Ya, baik. Itu yang keempat ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, that what should be accepted as theories only that can be reduced to sensational elements, yeah? Even though such theories might involve ideas pertaining to the domains beyond the empirical spheres of experience. Yeah? That the scientific statement must affirm, yeah? Bukan, yeah? That apa namanya tadi ya, that scientific statement ya, that what should be accepted as theories, apa yang bisa diterima sebagai teori. Nah, teori ini apa ya, jadi that should be accepted as theories ya. Jadi ini asumsi mereka lagi, apa yang bisa diterima sebagai teori ya, sebagai teori only that can be reduced to sensational elements. Hanyalah apa yang bisa di reduce ya, bisa dibataskan ya, bisa direduksi ya kepada elemen-elemen yang bisa dirasakan ya, yang ada sensational elemennya yang bisa dirasakan. Kalau bisa dirasakan maksudnya bisa dirasakan secara empiris. Ya, bisa dilihat, bisa disentuh, ya, bisa kita rasakan efeknya walaupun tidak terlihat juga ya. Seperti misalkan arus listrik itu kan nggak kelihatan ya, tapi arus listrik itu kan bisa terasa kan, kesetrum misalnya, bisa kesetrum kita. Nah, jadi sains itu dia hanya yang begitu ya. Itu baru kita bisa develop teoris. Ya, baru kita bisa membangun teori. Kalau nggak bisa dirasakan, itu bukan teori katanya. Ya, so itu maksudnya. Even though such theories might involve ideas, walaupun mungkin teori itu yang akan melibatkan ide. Nah, di sini mereka sudah membedakan nih antara ide dengan sensations, ya, antara ide, ideas, ya. Jadi ideas bagi mereka bukan sains, ya, ideas itu bukan sains, ya. Yang sains itu apabila kita sudah bisa merasakan, apabila ide itu bisa diturunkan dan sudah bisa dirasakan, ya, efeknya itu, nah itu baru dia menjadi sains, ya. Even though such theories might involve ideas pertaining domains beyond the empirical spheres of experience. Walaupun mungkin teori-teori itu sudah melihatkan ide-ide ya, pertaining to domains ya, berkenaan dengan domains ya, berkenaan dengan
ruang lingkup, ya, beyond the empirical spheres of experience, di luar dari tataran pengalaman, ya, empiris. Ya. Nah, ini kadang-kadang saintis juga dia membedakan antara empiricism dengan rationalism. Walaupun nanti ada aliran-aliran sains sendiri lah. Ya, yang pada akhirnya saintis itu lebih kepada positivism. Ya, pokoknya kalau tidak bisa dibuktikan secara sensational, tidak bisa dibuktikan secara sense experience, ya, kalau itu hanyalah ide, hanyalah gagasan, hanyalah ideas, ya, itu bukan sains, itu filosofi dia bilang. Ya, itu filsafat. Ya. Padahal dulu filsafat dengan sains itu tidak berubah. Di zaman modern ini falsafah dengan sains itu bercerai. Walaupun nanti akhirnya sains itu sendiri punya filsafat juga. Ya, punya filosofi juga, apa yang disebut sebagai philosophy of science tadi. Ada yang filosofinya seperti Kuhn, ada yang filosofinya seperti Popper, ya, ada yang filosofinya seperti Lakatos. Kalau Lakatos, definisinya lain lagi. Kata Lakatos, setiap sesuatu yang memiliki scientific research program itu adalah sains. Itu kata Lakatos, ya kan? So macam-macam nanti ahli falsafah sains itu menafsirkan sains itu apa. Dan itu filosofi saya tidak dianggap sains. Ya, filosofi sains itu oleh saintis tidak dianggap sains. Yang sains itu adalah yang tadi yang bisa dibuktikan itu. Filosofinya itu bukan sains katanya. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya, so itu poin yang keberapa tuh? Ya, itu poin yang kelima ya. Ya, itu poin yang kelima. Oke, itu poin yang kelima. Kita masih ada 7 poin lagi yang harus kita diskusikan. Ya, yang keenam, ya, that universality should not be attributed to scientific formulas, nor should objects defined by universality be described as reality beyond what is observed. Nah ini memerlukan sedikit mantik. Ini ilmu mantik. Ya, that universality. Apa ini maksud universality? Universality ini artinya sesuatu yang universal, yang kulli. Ya, nah, dalam istilah mantik itu kulli. Ya. Oke, kulli ini apa? Kulli ini jadi sesuatu itu kalau kita belajar mantik, kalau kita belajar logika, ada sesuatu yang partikular, ada sesuatu yang universal. Kalau kita melihat sebuah mobil misalkan, katakanlah kita melihat sebuah mobil. Maka yang kita lihat mobil itu adalah mobil partikular, itu istilahnya. Itu adalah partikular, mobil yang kita tangkap sebagai konsep partikular. Ya, itu kalau kita satu mobil, kemudian kita melihat mobil yang kedua, itu kita juga partikular. Kemudian kita melihat mobil yang ketiga, itu juga partikular. Nah, begitu kita gabungkan semua mobil itu, kemudian kita berbicara tentang mobil. Nah, kita berbicara tentang mobil, kita sudah berbicara tentang konsep mobil. Nah, yang kita bicarakan itu adalah konsep universal namanya dalam logika, ya, dalam mantik. Jadi kita sudah tidak berbicara lagi tentang mobil yang pertama, mobil yang kedua, mobil yang ketiga, tapi kita sudah berbicara tentang konsep yang disebut sebagai konsep yang kulli, konsep yang universal. Makanya dalam mantik nanti ada yang disebut sebagai partikular, ya, sebagai juz'i dengan kulli, ya, kulli. Nah, dari perkataan kulli ini timbul perkataan kuliah. Dari perkataan kuliah ini nanti timbul perkataan college. Ya, dari college ini nanti timbul perkataan college. Dari college timbul perkataan sekolah ataupun school. Nah, itu asalnya begitu, kuliah. Kuliah itu adalah universitas. Makanya kuliah itu disebut universitas, universal. Karena di universitas ini kita bicara perkara-perkara yang bersifat universal. Ya, itu adalah khusus manusia, itu jiwa manusia. Hewan tidak punya konsep universal. Manusia itu punya konsep universal dalam jiwanya. Ya, ada yang bersifat kulli. Nah, di sini ini maksudnya that universality, kata Prof. That universality should not be attributed to scientific formulas. Hal-hal yang dikatakan sebagai universal yang dibincangkan dalam logik itu tidak bisa kita katakan sebagai
ya apa namanya, sebagai bagian dari sains. Itu bagian dari logika, bagian dari filsafat. Universal itu tidak bisa dibuktikan kewujudannya di luar. Ya, nggak bisa dibuktikan. Yang kita bisa buktikan kewujudannya di luar itu adalah yang partikular itu. Ya, bukan yang universal. Oleh sebab itu karena sains dia pertain only to that external phenomena, maka yang internal ini yang dikatakan universal di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, ya, yang adanya di dalam pikiran kita itu bukan sains. Ya, itu bukan sains. Kecuali seandainya yang ada di dalam pikiran kita itu dapat dibuktikan rasanya nanti di luar, baru itu sains. Ya, tapi kalau tidak bisa kita rasakan di luar, yang itu berkaitan dengan assumption yang keberapa tadi, itu bukan sains. Ya, nah itu maksudnya. Ya, so that universality, ya, should not be attributed to scientific formula. Jadi apa-apa yang bersifat universal, ya, itu tidak bisa kita masukkan dalam formula-formula sains. Ya, itu yang pertama. Nor should objects defined by universality be described as reality beyond what is observed. Ini satu statement yang penting. Ini tentang universal. Ini tentang konsep universal bagi sains. Jadi universal itu tidak masuk di dalam sains kecuali universal itu dapat dirasakan. Kalau universal itu tidak dapat dirasakan, itu bukan sains. Kemudian, nor should object, ya, defined by universality. Begitu juga satu objek yang bisa didefinisikan dengan konsep universal tadi, ya, be described as reality. Tidak boleh juga dianggap sebagai realitas. Tidak bisa juga dianggap sebagai hakikat. Nah, ini. Jadi yang dikatakan hakikat, yang dikatakan reality itu adalah yang di luar sana. Fakta yang di luar itulah yang dikatakan reality. Kalau yang ada di dalam alam pikiran kita itu bukan reality. Itu bukan hakikat. Ya, dan itu bukan sains. Yang ada dalam pikiran kita itu bukan sains. Yang sains itu adalah ada yang di luar sana. Ya, nah ini asumsi mereka juga ini filsafat mereka juga. Ya. So begitu, tidak bisa dikatakan bahwasanya ya universal itu reality. Padahal kita ada sesuatu universal yang reality. Tuhan itu adalah bagi kita reality. Tuhan itu adalah hakikat. Ya, justru Tuhan itu adalah the reality of existence. Tuhan itu adalah hakikat kewujudan yang sebenarnya. Ya, makanya existence itu ada dua nanti Prof bilang. Ada yang sebagai concept of existence, ada yang sebagai reality of existence. Nah, existence, wujud-wujud, ada yang kita pahami, ini adalah konsep of existence. Kalau Tuhan itu bukan konsep existence-nya. Tuhan itu reality. Ya, dan Tuhan itu universal dan juga partikular. Ya, ini nanti kalau kita bicara tentang Tuhan lah, ya. Anak kuliah, ya, karena kita tidak bicara tentang itu, ya. So sebenarnya bagi mereka, nor should object, ya, be defined by universal, be described as reality beyond what is observed. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai realitas kalau seandainya hal itu tidak bisa diobservasi, tidak bisa diamati. Ya, apa-apa yang beyond observation is not reality. It's not reality. Padahal bagi kita reality itu bertingkat-tingkat. Hakikat itu bertingkat-tingkat, hak itu bertingkat-tingkat. Tinggal lagi degree of reality-nya itu berbeda-beda, tapi dia adalah reality. Mimpi itu adalah reality. Tinggal lagi reality of mimpi, reality of dream is less. Ya, degree-nya itu dibandingkan dengan reality jaga gitu sekarang ini. Ya, jadi ketika kita jaga dengan ketika kita mimpi, bagi kita degree of reality of wakefulness is higher than the degree of in a dream. Nah, nanti apabila kita mati masuk ke alam barzakh,
reality degree of alam barzah itu lebih tinggi dari realitas jaga kita. Makanya kata Rasulullah, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tidur. Apabila mereka mati baru mereka bangun. Itu dari Rasulullah itu. Kita ini dalam keadaan tidur. Banyak manusia yang lalai pada hari ini. Ya, banyak manusia yang lalai pada hari ini. Apabila mati baru dia sadar. Jadi kematian itu degree-nya itu lebih tinggi dari degree jaga. Kemudian apabila kita dibangkitkan nanti di akhirat, degree akhirat itu lebih tinggi dari alam barzah, lebih tinggi lagi dari alam dunia ini, lebih tinggi lagi dari alam mimpi. Oleh sebab itu realitas itu memiliki degree yang berbeda. Nah, saintis dia hanya membataskan reality itu hanya pada alam duniawi ini saja. Ya, hanya pada alam empiris ini saja. Bagi kita itu adalah kesempitan epistemologi, kesempitan berpikir. Ya, nah inilah asumsi dia. Ini asumsi. Ini bukan reality, ini asumsi. Ya, ada cerita menarik. Ini cerita ini bisa dijadikan pelajaran, ya, tentang reality ini. Ceritanya begini ya. Ada seorang anak ikan dinasihati oleh induknya. Kata induk ikan itu, kamu jangan main jauh-jauh. Ini ikan ini di laut ini ya. Kamu jangan main jauh-jauh ya. Nanti kalau kamu main jauh-jauh, kamu akan dipancing, akan dikail. Ya. Nah, di mata kail itu ada makanan kamu akan tertipu ya. Kalau kamu makan, kamu akan ditarik keluar air. Ya, kamu akan ditarik keluar air ya. Dan nanti kamu akan ya digoreng lah ya kan, dan sebagainya. Kata anak ikan, mana ada kehidupan di luar air? Ya, jadi anak itu berpikir, mana ada kehidupan di luar air? Nggak percaya dia dengan nasihat induknya itu. Akhirnya dia pun main jauh-jauh. Kemudian dia lupa kepada nasihat induknya ya, dan dia melihat kail, dimakan kail itu ya kan. Begitu dimakan kail itu ditarik keluar. Begitu sampai di luar baru sadar bahwasanya memang ada kehidupan di luar air, tapi ketika itu sudah terlambat. Ya. Nah, begitulah para saintis yang mengira bahwasanya alam ini hanyalah yang fenomena ini ya. Ya, bahwasanya yang dikatakan realitas itu hanyalah yang kita bisa rasakan ini. Ya, padahal realitas itu banyak degree-nya, banyak tingkatannya. Nah, ini juga asumsi mereka. Ya, ini juga asumsi mereka. Ini asumsi yang keenam. Ya kan, that universality should not be attributed to the scientific formula, nor should object defined by universality be described as reality beyond what is observed. Ya, baik. Kemudian yang ketujuh, that the content of knowledge is a combination of realism, idealism, and pragmatism. Ya, jadi ilmu itu kata saintis itu nggak bisa lari dari tiga ini. Ilmu ini cuma tiga doang katanya. Realism, ya ilmu yang berkaitan dengan realitas ini yang di luar sana. Idealism, sesuatu yang ada di dalam pemikiran kita. Pragmatism, dengan sesuatu yang kita bisa lakukan. Udah, nggak lebih dari itu. Ya, nggak lebih dari itu. Ya, nah pragmatism ini lebih kepada teknologi lah, dia sudah kepada penerapan. Tapi sebenarnya dia berasal dari realism dengan idealism. Ya, jadi bagi saintis, that the content of knowledge, isi daripada ilmu itu, is a combination of realism, idealism, and pragmatism. Kadang-kadang adalah kombinasi ya dari realisme, ya, idealisme, dan juga pragmatisme. Ya, jadi realisme ini yang realistik ini, yang kita anggap real ini, yang kita bisa lihat, yang kita bisa sentuh, yang kita bisa raba, yang kita bisa tangkap dengan panca indera. Idealism itu yang ada di dalam alat pikiran kita. Nah, ini masuklah falsafah juga. Ada juga saintis yang menerima falsafah, ya, terutamanya yang rationalism. Dan juga pragmatism. Pragmatism ini apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ilmu itu nggak bisa diterapkan, itu bukan ilmu. Nah, kalau tidak bisa dipragmatiskan, itu nggak ilmu. Saya ada aliran pragmatisme.
Ya, di dalam filsafat juga ada aliran pragmatisme. Pokoknya kalau nggak bisa diamalkan itu bukan ilmu, nggak ada gunanya katanya ilmu itu. Ya, padahal knowledge itu bukan hanya itu ya, bukan hanya knowledge juga ada intuition. Makanya nanti ada, kalau Imam Ghazali itu ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Itu duanya ilmu muamalah. Ya ini ilmu muamalah, realism, idealism, pragmatism. Tapi ada ilmu mukasyafah. Ya, ada ilmu yang bersifat intuitif, ya, ilmu yang bersifat ilhami ataupun ilmu bersifat laduni, ya. Itu adalah ilmu mukasyafah. Itu ilmu juga bagi kita. Ya, itu masuk dalam ilmu, dalam Islam itu masuk dalam ilmu. Tapi dalam sains itu nggak masuk, ya. Baik. Itu yang ketujuh kan. Kemudian yang ke-8, that these three aspects of cognition together represent the foundation of the philosophy of science. Nah, yang tiga inilah three aspect of cognition. Tiga aspek cara manusia itu mengetahui. Jadi manusia itu mengetahuinya itu ada yang realisme, ada yang idealisme atau pragmatisme. Ya, these three aspect of cognition together, semua itu ya represent the foundations of the philosophy of science. Ya, mewakili dasar-dasar filsafat sains. Jadi filsafat sains ini bisa kita kategorikan pada tiga itu sebenarnya. Yang lebih pada realisme, ya ini nanti empirisisme. Yang lebih pada idealisme, ini adalah rasionalisme. Yang lebih pada pragmatisme, ya ini teknologi. Ya, lebih pada teknologi, lebih kepada penggunaan teknik, lebih kepada aplikasi. Ya, lebih pada aplikasi. Nah, ini yang ke-8 ya. Yang ke-7, ke-8 ya. Oke. Selanjutnya ya kan, yang keberapa nih? Yang ke-9 ya. Yang ke-9. That cognition is subjective, arbitrary, and conventional. And that in their relationship between logical structure of knowledge and empirical content of knowledge, the primary of logic is affirmed. Nah, ini agak panjang sedikit ini. Ini nanti akan melibatkan mantik. Ya, ini akan melibatkan logik. Ya. Oke, saya harus jelaskan ini secara lebih detail ya. Jadi bagi saintis, cognition is subjective. Pengetahuan itu, apabila kita mengetahui, cognition-nya artinya ketika kita mengetahui ilmu ilmu itu subjektif katanya. Ya, ilmu itu subjektif. Ya, itu persepsi kita sendiri. Ya, nah, itu ilmu itu subjektif. That cognition is subjective. Cognition itu bersifat subjektif. Ya, apa yang kita lihat belum tentu orang lain lihat. Ya, belum tentu orang lain lihat. Ya, ini sebenarnya dasar-dasar kepada falsafah ataupun epistemologi sofisme. Ya, jadi dalam sofisme ini ada epistemologi yang disebut sebagai subjektivis. Ya, jadi sofisme itu kan. Nah, ini mungkin maafkan saya agak panjang sedikit ya membahas tentang poin yang ini ya. Jadi sofisme ini adalah salah satu aliran pemikiran falsafah Greek ya sebelum lahirnya Socrates. Ya, jadi di antara tokoh sofis, bukan sufi ya, sofisme. Ya, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai sufastoiyah, ya, sufastoiyah. Ya, ini salah satu tokohnya adalah Gorgias, ya, Gorgias. Gorgias itu pernah mengatakan begini, nothing exists, tidak ada sesuatu itu yang wujud dikata. Kewujudan ini tidak ada dikata. Ya, nah golongan ini disebut sebagai golongan nihilis. Dunia ini kosong sebenarnya, alam ini kosong, tidak ada yang exist, nothing exists. Ya, nah ini golongan disebut sebagai golongan nihilis. Ya. Kemudian even if something exists, nothing can be known about it. Ya, even if something exists. Ya, kalaulah sesuatu ada sekalipun, nothing can be known about it.
Tidak ada yang bisa diketahui tentangnya. Ya, kalau yang pertama tadi nggak ada katanya yang exist. Yang kedua, kalaupun ada yang exist, nggak bisa kita tahu yang exist itu. Nah, ini golongan ini disebut golongan agnostik. Ya, golongan agnosticism. Ya, apa namanya? Allah adriyah. Kalau yang pertama itu dalam bahasa Arabnya disebut al-inadiyah. Al-inadiyah. Ini Allah adriyah, la adri dikata. Kita nggak bisa tahu. Ya, Allah adriyah. Even if something exists, nothing can be known about it. Allah adriyah. Ya. Kemudian, and even if something can be known about it, knowledge about it can be communicated to others. Ya, kalaupun sesuatu itu bisa diketahui, katanya, knowledge about it cannot be communicated to others. Ilmu kita tentang itu tidak bisa dikomunikasikan kepada yang lain. Nah, ini adalah golongan subjektivis. Ya, golongan subjektivis ataupun golongan indiyah, ya, dari kata inda, ya, indina, indi, ya, menurut saya. Jadi ilmu ini menurut saya subjektif. Ya, nah ini maksudnya. Jadi ada di antara aliran-aliran filosofi of science ini yang mengatakan bahwasanya cognition is subjective. Ya, cognition is subjective. Pengetahuan kita itu adalah subjektif. Arbitrary itu artinya tidak ada aturan. Ya, tidak ada aturannya. Ya. So, jadi tidak teratur lagi ilmu ini ya sedapat-dapatnya, itu tidak ada yang teratur. Ini arbitrary. And conventional, ilmu ini biasa ya. Konvensional artinya biasa ya, tidak ada yang istimewa. Ya, ini satu. And that in the relationship between logical structure of knowledge and the empirical content of knowledge, ya, the primary of logic is affirmed. Ya. Kemudian that in the relationship between the logical structure of knowledge, bahwasanya keterhubungan relationship antara logical structure of knowledge, ya, struktur logik dari ilmu itu. Jadi ilmu itu kan punya struktur logikanya, ada sebab dan akibatnya. Ya, ini menyebabkan ini menyebabkan itu, ya. Ini lahir dari ini. Ya, kemudian ini lahir dari itu dan sebagainya. Ada dia punya strukturnya. And the empirical content of knowledge. Begitu juga empirical content of knowledge. Kandungan dari ilmu yang bersifat empiris itu, yang bersifat ya, yang kita bisa buktikan secara panca indera itu. Ya, dari sini the primacy of logic is affirmed. Keunggulan logika itu dipegang. Jadi logika, jadi dalam sains ini strukturnya itu logika. Jadi sains itu strukturnya logika. Hanya pada logika, mereka berhenti hanya pada logika. Tidak ada yang di luar logika. Nah, ini sudah filsafat, ya. Padahal bagi kita tidak semua itu ya bisa diterima oleh logika. Tidak semua itu bisa dilogikakan. Logika itu punya kelemahan. Ya. Punya keterbatasan, bukan kelemahan. Punya keterbatasan logika. Seperti misalkan logika itu hanya turut dengan hukum yang disebut sebagai law of excluded middle. Itu hukum logika. Hukum logika itu dibatasi oleh satu hukum logika yang disebut sebagai law of excluded middle. Apa itu law of excluded middle? Law of excluded middle itu adalah tidak ada pertengahan. Adanya itu kalau tidak ini ya itu. Contohnya begini, kalau kita membuat logical statement. If A is not B, then B is not A. Secara logikanya gitu. Kalau seandainya A itu bukan B, maka B itu bukan A. Itu kita bisa terima secara logika. Itu namanya law of excluded. Tidak ada yang di tengah-tengah itu antara A dengan B. Kalau A bukan B, maka B bukan A. Tetapi realitas sebenarnya, hakikat yang terjadi di alam ini, dia tidak semuanya seperti itu. Ada ya sesuatu yang disebut sebagai included middle. Apa itu included middle? Included middle adalah if A is not B,
then B is not necessarily A. Ya. Sekiranya A itu bukan B, maka B itu tidak semestinya bukan A. Nah ini nanti law of included middle ini bisa dibuktikan bahkan secara fisika. Jangankan metafisik ya, jangankan realitas yang metafisik, realitas yang fisik saja itu bisa dibuktikan. Law of included middle. Bukti yang paling nyata adalah cahaya dalam quantum mechanics ya, ataupun quantum physics. Cahaya itu sampai sekarang ahli saintis itu masih ada dualisme. Cahaya ini gelombang atau partikel. Kalau gelombang, kalau kita pakai logika, kalau itu gelombang maka itu bukan partikel, dan kalau itu partikel itu bukan gelombang. Ya, nah itu kalau kita pakai logika. Nah, kalau kita pakai logika ya, yang law of logika ini tadi saya katakan diatur oleh law of included middle. Ya, tetapi realitas hakikatnya alam ini dan juga hakikat kehidupan kita ini bukan hanya hukum logika yang berjalan. Di sana ada juga yang disebut sebagai law of included middle. Jadi cahaya itu adalah gelombang dan partikel sekali. Dua-duanya cahaya itu gelombang dan partikel. Nah itu padahal di alam fisika. Nah di alam metafisik yang hal seperti itu makin banyak lagi. Ya, dan metafisik bagi kita adalah realitas. Bahkan itu adalah realitas yang paling tinggi daripada realitas fisika yang fisik ini. Ya. Nah, jadi dalam sains ini the primacy of logic is affirmed. Jadi logik ini diunggulkan. Ya, primacy ini artinya logik ini yang paling diunggulkan. Sudah terbaca di sini bahwasanya mereka itu hanya menggunakan logika saja. Ya, bukan kita menolak logika, tetapi logika itu harus ditempatkan pada tempatnya. Oke, baik. Kemudian yang ke-10, that mathematical theory is not a descriptive science making statements about the structure and process of nature, and that it is in fact a logical theory. Nah, ini juga saya perlu jelaskan ini secara memadai. That mathematical theory, teori matematik, ya, is not a descriptive science. Dia bukan pengetahuan yang bersifat deskriptif. Ya, making statement about the structure and process of nature, yang hanya sekedar membuat pernyataan-pernyataan mengenai ya struktur alam dan juga proses alam. Ya, and that it is in fact a logical theory. Tetapi matematik itu sudah dijadikan sebagai teori logika. Logika itu pada akhirnya itu bisa disederhanakan menjadi matematik. Akhirnya matematik itulah yang menjadi dasar kepada sains. Ya. Dan mereka menerangkan hakikat ini dengan matematik. Padahal matematik itu hanyalah salah satu saja. Bagi kita matematik itu hanyalah salah satu saja dari accident yang kita sebut sebagai accident. Ya. Accident-nya artinya sesuatu yang mendatang, yang menerangkan essence. Nah, nanti kalau kita belajar mantik, belajar logika, ya, itu ada yang disebut sebagai essence, yang disebut sebagai jauhar dengan arot namanya. Ya, jadi jauhar itu adalah al-juz'ul ladzi la yatajazza, bagian dari fisik yang tidak bisa dibagi lagi, bagian dari matter yang tidak bisa dibagi lagi. Ya, al-juz'ul ladzi la yatajazza. Contohnya gini ya, kalau kita melihat gunung besar kan, apabila gunung kita pecahkan lagi, kita akan dapat bongkahan batu besar. Bongkahan batu besar kita pecahkan lagi menjadi batu kerikil. Batu kerikil kita pecahkan lagi menjadi sebutir pasir. Sebutir pasir kita pecahkan lagi ya kan menjadi atom pasir. Atom pasir kita pecahkan lagi menjadi partikular yang paling kecil, maka itulah yang disebut sebagai jauhar. Yang tidak bisa dibagi lagi. Ya, nah itu menurut para ulama kita begitu. Jadi alam ini, struktur alam ini terdiri daripada jauhar-jauhar itu. Nah, jauhar ini nanti apabila jauhar ketemu dengan jauhar membentuk dua jauhar, ini namanya jisim. Ya, ini namanya jisim istilahnya, jismun, ya. Nah, nanti di atas jisim ini baru
ya, akan adanya arad, akan adanya accident. Nah, matematik itu hanyalah satu accident saja. Accident ini kalau menurut Aristotle itu ada 9. Ya, ada 9, bukan hanya satu. Tetapi oleh saintis diperkecil hanya ini kepada satu itu saja. Jadi disederhanakan, direduce hanya kepada matematik saja yang menjadi landasan logika mereka. Padahal matematik itu ataupun quantity ya kita katakan, matematik itu kan quantity. Menghitung quantity itu hanya salah satu. Apa itu yang 9? Yang 9 itu adalah tadi yang pertama quantity, kemudian quality, kemudian relation, kemudian place, kemudian time, kemudian posture, kemudian possession, kemudian action, kemudian patience. Nah, ini dalam bahasa itu al-kamiyah, al-kaifiyah, al-idhafah, al-aina, al-mata, al-wada', al-milk, al-fi'lu dengan al-infi'al. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan logika yang benar, kita bisa membuat perbandingan di antara dua benda. Kalau kita letakkan satu koin misalkan sebelah kiri, satu koin sebelah kanan, apa perbedaan di antara dua koin ini? Kita bisa mengatakan ada 9 perbedaan di antara dua koin ini. Nah, perbedaan itu adalah perbedaan arad dan juga perbedaan jauharnya lah, 10 lah dengan jauharnya. Ya. Nah, kalau kita belajar mantik itu nanti ada nazam, ya. Ada puisinya itu. Zaidut tawilul azraq ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi ghusnun lawahu faltawa fahadhihi 10 maqalatin suwa. Inilah sebagai 10 maqalat, ya. So makanya maaf ya saya agak panjang nih menjelang ini karena ini sangat penting sekali. Ya, so the mathematics. Jadi akhirnya saintis itu larinya ke matematik. Matematik, logika, ya, science. Jadi itu landasannya, matematika, logika, science. Ya, itu dia punya ininya, dia punya urutannya. So the mathematical theory is not a descriptive science. Dia bukan descriptive science. Dia malah menjadi logical theory. Bukan sekedar description, tetapi dia menjadi satu teori logika. Ya, menjadi satu teori logika. Baik, itu yang ke berapa? 10, ya kan? Kemudian yang ke-11, ya, that since logic is indispensable to science, the role of language and logical system in describing the structure and the process of nature is paramount. Ya. Nah, ini pun agak susah nih, ya. Ya, that since logic is indispensable, ya. Karena logika itu indispensable, tidak bisa diacuhkan, tidak bisa dihindari. Harus menggunakan logika. To science, ya, bagi sains itu sendiri. Oleh sebab itu the role of language, oleh sebab itu peranan bahasa and logical system, begitu sistem logika in describing the structure and process of nature, ya, dalam menjelaskan tentang struktur dan proses alam semesta ini is paramount, menjadi begitu penting. Jadi bahasa dan logika itu menjadi begitu penting dalam sains. Ya. Nah, nanti bahasanya juga yang paling canggihnya itu bahasanya bahasa matematik. Ya. Nah, yang paling canggihnya itu dalam sains itu justru bahasa matematik. Ya. Nah, ini nanti kononnya proses alam semesta ini bisa di reduce kepada mathematical expressions. Ya, kepada mathematical formula. Makanya Einstein itu teori tentang relativity kan, EMC square itu kan mathematical formulation, ya, itu bisa of course penguraiannya itu panjang, ya, nah, tapi alam semesta ini kata Einstein bisa direduce kepada EMC square, ya, dengan law of relativity-nya itu, ya, itu yang ke-11. Dan that truth and falsehood are property of belief. Ya. Belief in the sense of intellectual acceptance as true or existing of any statement or propositions. Okay, dependent upon the relationship, yeah, of belief to facts. Yeah. That facts are neutral as far as truth and falsehood are concerned. They just are. Nah, ini yang terakhir. Ya, ini poin yang ke-12. Ya, saya udah 1 jam lebih nih. Ya.
ya, apa namanya? That truth and falsehood, kebenaran dan kebatilan, yang benar dan yang salah, yang batil. Properties of belief, itu adalah properties of belief, itu adalah sifatnya ataupun kandungan ataupun karakteristiknya dari belief, dari kepercayaan, ya, dari kepercayaan. Di sini Prof menjelaskan apa maksud belief bagi mereka. Itu belief in the sense of intellectual acceptance as true. Ya, belief dalam arti penerimaan intelektual sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang dikatakan benar, ya, or existing of any statement, ya, or existing of any statement, ya, ataupun ya, hal itu ada, ya, tentang any statement or proportion, tentang satu pernyataan ataupun tentang ya, satu ungkapan, ya. Depend upon the relation of ya, belief to facts, tergantung kepada hubungan antara belief itu dengan fakta. Tergantung. Jadi belief itu lahir dari fakta, ya, dari luar sana, ya. Nah, that facts are neutral. Kemudian fakta itu bersifat netral. Jadi fakta itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Fakta itu netral. Fakta itu kononnya benar, ya, neutral as far as truth and falsehood are concerned. Jadi fakta itu bagi saintis nggak ada yang salah. Fakta itu benar. Nah, ini dulu waktu di UAE, ya, saya sempat berdebat dengan salah seorang dosen matematik di sana, ya. Ya, karena dia nggak sadar tentang pahamnya yang positif. Ini UAE ini, ya, dosen UAE, dosen ekonomi UAE mengajar matematik. Ya, saya bilang ada yang dikatakan sebagai false facts, ada yang dikatakan sebagai fakta yang salah. Nah, ini Prof Nakib banyak di sini, nanti kita ketemu yang dikatakan false fact. Bagi dia nggak ada, fakta itu semua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Fakta ya fakta, dia kata. Fakta is neutral. Fakta itu netral. Fakta itu nggak bisa salah, nggak bisa. Ya fakta sudah. Ya, makanya they just are. Ada Prof. Fakta itu they just are. Ya fakta ya sudah. Nggak ada fakta itu yang ini, fakta yang salah ini. Fakta ya fakta. Nah, nanti makanya di dalam statistik, ya, ini statistik nanti dijadikan alat untuk konon-kononnya mengukur fakta. Padahal statistik itu juga tahu, ya, tidak semua statistik itu bisa merepresentasikan fakta, tergantung dari samplingnya, tergantung dari metodenya. Ya, makanya ada buku How to Lie with Statistics. Nah, itu pertama kali saya belajar statistik dulu, ya, tahun 84. Ya, oleh di UAE itu, justru buku itu yang ditujukan pertama kali, ya, How to Lie with Statistics, ya, bagaimana sebenarnya statistik itu bisa berbohong sebenarnya, ya. So bagi mereka fakta itu ya itu, tidak ada fakta yang bagi kita, bagi Muslim, ada fakta yang salah. Tidak semestinya fakta itu betul. Sekarang misalnya kebanyakan orang mengambil riba. Ya kan? Itu fakta kan? Tapi apakah itu benar? Apakah fakta itu benar? Ya. Bagi kita fakta semua orang mengambil riba. Ya, itu faktanya begitu, ya. Tetapi kita harus ada judgment. Ya, fakta yang seperti itu adalah fakta yang salah. Nah, itu maksud kita. False fact itu adalah fakta yang salah. Fakta yang tidak boleh kita katakan benar. Ya, itu fakta, tapi fakta itu adalah fakta yang salah. Jadi kita tidak setuju mengatakan bahwasanya facts are neutral. Fakta itu bersifat netral. Nah, ini juga asumsi mereka. Ya. Nah, jadi saya sudah sampai pada 12 ini, saya rasa bagus juga kalau kita diskusikan, ya. Jadi sekitar 70 menit, ya, saya menjelaskannya 12 poin yang Prof ini, ya. Saya kalau bisa teman-teman bisa memberikan contoh-contoh, ya, supaya lebih berkembang lagi, ya, diskusi kita. Oke, baik, saya bukalah, ya, kepada teman-teman, ya. Saya persilakan Ustaz Nurizal untuk memandu diskusi kita. Silakan. Ya, terima kasih Syukron jazilan Prof. Ugi Suharto atas penjelasannya yang sangat detail, ya, tentang knowledge, science, ya, dan fakta, ya. Jadi fakta itu
tadi dijelaskan tidak netral ya. Jadi kalau itu salah ya faktanya ya salah. Ya mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Prof. Ugi Soeharto. Kalau bisa langsung aja Pak kita diskusi ya, langsung Ya, buka videonya. Ya, ya silakan. silakan dibuka videonya langsung ditujukan kepada Prof. Ugi ya. Baik itu pertanyaan atau mungkin mau menambahkan dengan contoh-contoh tadi ya. Nah, silakan. Ataupun komentar apa semuanya, silakan. Ya, komentar, Tidak. rekomendasi ya atau pemberian contoh gitu ya. Contoh-contohnya tidak hanya dalam lingkup yang sains saja ya, bisa dalam bidang yang lain ya, social science ya. Tadi yang dicontohkan kan banyak lebih pada fisika ya tadi oleh Prof. Ugi ya tentang kuantum fisik. So gimana, berat nggak nih? Ya lumayan berat, Prof. Makanya saya udah bilang kan agak berat ya kan hal ini. Ada hal-hal yang memerlukan prerequisite ya. Ya, tapi nggak kenapa ya. Nanti insya Allah. Jadi paragraf yang ke-6 ini adalah pembukaan. Nanti ke-12 poin itu dibahas oleh Prof di paragraf-paragraf selanjutnya dengan lebih panjang lebar lagi. Justru Islam and philosophy itu membahas yang itunya gitu. Membahas ke-12 poin ini ya, dan bagaimana Islam itu ada yang setuju dengan mereka, ada juga yang tidak setuju. Nanti kita lihat, ada yang kita setujui, ada juga yang kita tidak setujui. Ya. Nah, jadi pandangan kita terhadap sains itu begitu. Itulah pandangan Islam terhadap filsafat sains ataupun terhadap sains yang berkembang pada hari ini. Nah, kita sebagai orang ekonomi, mungkin concern kita lebih pada sains ekonomi ya, walaupun kita bisa kaitkan juga dengan sains-sains yang lain sih. Makanya saya pengen kalau teman-teman bisa memberikan contoh-contoh ekonomi juga. Ya, silakan Ustadz Asep Awaludin. Ini ada raise hand. Silakan langsung Ya, ditujukan silakan. ke Ustadz Ugi. Syukron Ustadz Nurizal. Ya, silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tanya mengenai keterkaitan ilmu. Kalau selama yang saya pelajari bahwa pengetahuan itu kan saling terkait antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada catatan atau manuskrip yang membuktikan bahwa filosof Yunani zaman dulu yang semisal Socrates dan lain sebagainya, Aristoteles dan sebagainya itu mereka mendapat keterkaitan ilmu dari mana gitu. Kan saya rasa kan tidak mungkin hanya berpikir secara filsafatis kemudian mendapatkan semua yang kita bahas atau kita ketahui di zaman ini tentang pemikiran mereka. Mereka kan mestinya punya relasi dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat sebelumnya. Nah itu apakah ada manuskrip atau catatan tersendiri dari mana mereka mendapatkan itu? Kemudian yang kedua, tadi mengenai aksiden, itu apakah bisa direduksi terhadap yang 9 itu Prof ya, kalau tidak salah aksiden itu apakah bisa direduksi ke dalam space and time, ruang dan waktu? Karena tadi mendengar dari kualitas, kemudian dan lain sebagainya itu bisa di covers oleh space. Sedangkan yang lainnya kan tidak terlepas juga dari waktu, konsep waktu. Itu saja mungkin Prof, minta penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Asep. Ya, silakan Ustadz Ugi. Iya, mengenai keterkaitan ilmu ini memang betul tidak ada ilmu yang kosong gitu ya. Cuman
Cuman membuktikannya ini ya, memang secara a priori kita mengatakan bahwa tidak ada, ilmu itu semua berkait. Cuman memang bukti ini yang harus kita perkuat. Saya pernah dengar statement dari Prof. Atta sendiri, saya masih ingat. Beliau itu berhipotesis, walaupun ini harus dibuktikan ya secara lebih konkret, ya, bahwasanya ahli falsafah Greek itu tidak lepasnya dari pengaruh peradaban Mesopotamia, ya kan? Mesopotamia ini kan di Irak, itu tempat lahirnya para nabi-nabi itu dulu, ya kan? Nabi Ibrahim dulu di situ, ya. So kemungkinan hikmah-hikmah Nabi Ibrahim itu ditangkap oleh pemikir-pemikir Greek ini, ya. Khususnya 3 pemikir besar ini yang disebut sebagai Socratic ya, filosofer yang mulai dari zaman Socrates, kemudian pada muridnya Plato, kemudian pada muridnya lagi Aristotle. Ini 3 ahli falsafah yang sangat dihargai oleh kaum muslimin, oleh para ulama kita. Sumbangan pemikirannya yang memang hikmah, memang benar, ya kan? Socrates sendiri misalnya peranannya adalah dalam melawan sofis, ya. Jadi sebelum Socrates itu kan sofis yang banyak berkembang. Sofis ini kan ngaco gitu ininya, berpikirnya itu. Ya, berpikirnya itu tidak menggunakan logika yang benar. Ya kan? Itu satu. Yang keduanya, mereka juga ilmu itu untuk duniawi, untuk materi, untuk ekonomi tujuan. Tujuan ilmu itu untuk ekonomi. Jadi mereka pengen menang debat, ya, pengen menang argumen itu untuk status sosial, untuk status ekonomi, ya, bukan untuk kebenaran. Nah, sementara Socrates mengatakan tidak begitu. Kebenaran itu tidak relatif. Kebenaran itu objektif, kebenaran itu benar, dan kita harus pegang dengan kebenaran itu. Kebenaran itu bukan alat untuk mencari uang, untuk mencari ekonomi, untuk mencari kedudukan. Itu Socrates itu begitu. Sampai dirinya sendiri itu bersedia mengorbankan nyawanya itu untuk membuktikan kebenaran. Kan Socrates itu akhir hidupnya itu dihukum untuk minum racun kan, dan Socrates buktikan. Sampai begitu ya. Tinggal lagi kita nggak tahu agama Socrates ini apa gitu kan. Dan memang ada konsep-konsep Tuhannya itu yang salah pada Socrates itu. Makanya Imam Ghazali itu tidak terima konsep ketuhanan, konsep mitologi Greek itu. Ya kan? Cuman dari segi tadi itu, landasan filsafat ilmunya bisa diterima yang melawan sofis. Sehingga nanti ada akidah, buku akidah gitu namanya buku Akidah An-Nasafi. Itu Akidah An-Nasafi itu paragraf pertamanya itu jelas sekali tentang ontologi dan epistemologi. Justru dikatakan haqaiqul aqala ahlul haq. Haqaiqul asya sabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufastaiyah. Begitu. Bayangin itu, hebat sekali kan? Buku akidah kita belajar tentang epistemologi. Haqaiqul asya sabitah. Hakikat segala sesuatu itu sabit adanya. Wal ilmu biha mutahaqqiqun. Ilmu kita tentang hakikat itu juga benar sampai khilafan li sufastaiyah. Berbeda dengan para sofis, dengan pandangan sofisme itu. Nah, jadi para ulama kita terima apa-apanya yang dibawa oleh Socrates itu. Dan kita yakin Socrates itu bukan mikir-mikir sendiri, itu pun mungkin dari nabi-nabi itu asalnya. Ya kan? Begitu juga Plato tentang konsep tentang ideas, ya begitu juga Aristotle konsep tentang logika. Nah, ini kan hanya ilmu logika, ini kan Aristotle yang mengembangkan. Yang tadi itu yang makulatul asyar ya, 10 makulat itu jauhar kemudian dengan ini dari mereka dan itu benar. Ya kan? Dan itu benar, memang cara berpikir manusia itu begitu, itu hikmah. Makanya ilmu itu kan ada beberapa tingkatan. Yang pertama ini adalah khabar ataupun information nih. Ini masih lagi campur antara benar dan salah. Makanya khabar itu apa? Kata para ulama, khabar itu adalah ma yahtamilu sidqu wal kidbu. Apa yang bisa benar dan bisa bohong. Itu baru khabar, itu information. Nah, sekarang gitu kan information nih yang banyak nih. Ya kan? Information ini kalau disaring lagi baru dijadi knowledge, baru jadi ilmu. Nah, ilmu itu yang dikatakan khabar shadiq, ilmu yang benar. Itu baru khabar shadiq. Nanti ilmu disaring-saring lagi yang paling tingginya hikmah. Nah, hikmah ini lebih langgeng lagi. Ya.
Nah, yang diajarkan oleh para nabi ini hikmah-hikmah nih banyak. Rasulullah juga mengajarkan hikmah kan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, Rasulullah mengajarkan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya kan? Nah, ini hikmah-hikmah ini sebenarnya floating dulu di peradaban itu ya. Nah, ini kalau menurut Proatas itu dari para nabi ya. Tapi itu harus kita harus kita buktikan lah. Yang menarik juga kalau antum ingin buat PhD tentang ini nih. Mantap. ini bisa sumbangan besar ini ya. Kalau antum bisa menemukan kaitan antara hikmah-hikmah filsafat ini dengan ajaran para nabi kan. Jadi susah kalau mau cari manuskripnya susah ya. Kalau mau dicarikan manuskripnya itu susah. Tapi sekurang-kurangnya ada landasan teorinya. Ya itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua tentang accident. Iya tentang space and time ini sebenarnya sudah dibahas di Jauhar itu. Ya. Di Jauhar itu sudah ada pembicaraan para ulama itu tentang space and time. Karena ketika para ulama kita membahas konsep Jauhar, essence-nya sebelum dia membicarakan accident, essence itu adalah Jauhar itu adalah Jauhar mutahayyiz katanya. Ada istilah hayyiz. Hayyiz itu artinya berada dalam space. Ya kan? Istilahnya itu hayyiz, mutahayyiz itu sudah space. Habis itu nanti Jauhar ini dia berpindah. Ya kan? Dia berpindah. Nah, ini sudah masuk dalam time, dalam konsep time. Karena time dengan space ini pada akhirnya itu bisa direduce kepada space. Oh. Ya, pada akhirnya itu lebih bisa direduce kepada space. Sebenarnya time ini pun dia bukan independen daripada space. Time itu, makanya dalam Einstein, time itu relatif kan? Ya, makin kita bergerak dengan kecepatan seperti kecepatan cahaya, time itu makin nggak ada. Makanya teori relativitas Einstein itu membuktikan itu ya. Seseorang yang bergerak makin cepat dengan kecepatan cahaya itu time itu nggak ada. Ya, makanya para ulama kita mengatakan time itu waham. Sebenarnya time itu estimation saja waham. Dia tidak punya realitas ya. Pada tingkat yang paling tinggi lah. Ya. Jadi itu jawaban saya. Jadi tidak dibincang di accident konsep time and space itu. Itu dibincangnya pada essence, pada Jauhar. Ya, oke baik. Oke, yang lain lagi? Ya, syukran kasiran Prof. Ya, ini ada satu fakta ya. Saya pernah baca buku sejarah pemikiran ekonomi. Itu ditulis oleh Louis Beck ya, bahwa Hesiod ya salah satu pakar ekonomi Yunani ya, dia cukup dikenal dengan teori scarcity-nya. Hesiod mengatakan seperti ini, bahwa scarcity terjadi karena turunnya Adam ke muka bumi ini. Karena di surga sana tidak ada scarcity. Berarti di dalam pemikirannya itu sudah ada konsep tentang Nabi Adam gitu loh. Ini di masa Yunani gitu ya. 750 before Christian era gitu. Beliau lahirnya di 750 BC ya. Ini sangat menarik ya kalau mungkin mengambil dari kitab-kitab sebelumnya, dari Taurat atau Zabur ya tentang itu. Iya. Bisa jadi langsung, makanya. Ya. Ini Zakius Sadiki ya dari Cadik, silakan. Udah resen. Ya, terima kasih Ustadz Rizal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Prof, izin bertanya tentang fact is not neutral ini yang poin terakhir. Kalau yang saya tangkap Prof, nanti kita mohon penjelasannya untuk memperbaiki pemahaman saya. Berarti kan sebenarnya yang dimaksud dengan Prof Alatas itu apakah manusia yang memahami fact itu yang tidak netral gitu, atau fact-nya sendiri gitu. Kalau misalnya kita lihat juga, saya pernah, misalnya Prof Alatas juga pernah mengatakan kalau hak itu adalah harus real and truth. Jadi kalau dia real saja, dia tidak truth gitu. Lalu sesuatu yang real saja tetapi tidak truth itu bagaimana kita memandangnya dalam Islam gitu, Prof? Apakah ini juga berkaitan dengan cara kita memandang misalnya
positif economics dan normatif economics gitu misalnya. Atau bagaimana juga misalnya kita memandang bahwa perilaku LGBT itu ada, gitu, meskipun secara norma kita mengakui dan mengharuskan ia adalah salah gitu. Jadi apakah ini hanya perbedaan antara ontologis dan etik gitu Prof, atau aksiologis, atau pada level apa Prof kira-kira? Terima kasih Prof. Ya, baik. Nah ini dalam logika ada yang disebut sebagai tasawur dengan tasdik. Tasawur itu artinya menangkap fakta, tasawur. Of course dari kata surah kan, itu istilahnya tasawur. Kemudian tasdik itu memberikan penilaian terhadap tasawur tadi. Ya. Ataupun seperti positive economics, kemudian normative economics itu bagaimana menggunakan positive economics itu untuk norma-norma tertentu. Nah, yang dikatakan kalau para saintis mengatakan fact is not neutral, itu maksudnya begini, maksudnya fakta itu objektif, dia bilang. Fakta itu bukan subjektif. Sedangkan bagi kita tidak ada tuh pemisahan antara objektif dengan subjektif. Di tingkat tinggi ya. Objektif dengan subjektif itu menyatu. Sehingga fakta itu sebenarnya objektif dan subjektif. Jangan kita mengatakan fakta itu objektif. Tidak, fakta itu objektif dan subjektif. Dua-duanya. Ya kan? Dua-duanya. Kebanyakan mereka ngotot fakta itu adalah objektif. Ya. Padahal yang dimasukkan dengan ilmu, apa itu ilmu? Ini kembali lagi kepada konsep ilmu. Kata Prof, ilmu itu adalah arrival of meaning to the soul and arrival of the soul to the meaning. Ilmu itu adalah kehadiran, kedatangan makna di dalam jiwa dan kedatangan jiwa pada makna. Ya. Wusulul makna ila nafsi wa wusulu nafsi ila makna. Ataupun hudurul makna ila nafsi, ya, ataupun hudurul nafsi ila makna. Jadi dua-dua sekali ketika kita mendapat ilmu, itu dua-dua sekali berjalan. Ada jiwa kita yang berjalan ke arah makna, ada makna yang berjalan ke arah jiwa kita. Ya, nah, jiwa yang berjalan ke arah makna itu subjektif. Jiwa kita yang pergi ke sana, subjektif. Subjeknya yang berjalan. Kemudian makna yang berjalan kepada jiwa kita itu objektif, objeknya yang berjalan. Dua-duanya ketemu. Nah, ketemunya itu nanti disebut ittihadul aqil wal ma'qul. The unity between the known and the knower. Nah, itu hakikat ilmunya begitu ya. Itu filsafat ilmunya, epistemologinya kita begitu ya dalam memahami ilmu. Sehingga kita tidak mengatakan bahwasanya fakta itu neutral. Fakta itu tidak neutral. Fakta itu justru ketika kita mengatakan fakta itu neutral, kita nggak bisa dong menafsirkan. Kita nggak bisa mengatakan apa-apa. Ketika kita mengatakan apa-apa ya, ketika itu kita nggak bisa menyatakan LGBT ada, sudah. Apakah begitu ya? Apakah stop di situ? Enggak kan? Kita akan mengatakan LGBT ini ada. Apabila ada, apakah dia benar? Nah, kalau dia mengatakan LGBT ada, maka LGBT benar. Dia sendiri sudah mengatakan itu adalah sudah judgment. Kalau sedar mengatakan LGBT ada, ya nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah kan LGBT itu ada. Habis itu, apakah saya berhenti di situ? Enggak kan? Justru interpretation and the direction of science itu yang lebih gawat lagi. Apa interpretasi dia tentang LGBT dan apa direction dia tentang LGBT? Kalau dia mengatakan LGBT itu benar, karena itu fakta, kita tidak setuju ya. Itu adalah false fact. Itu adalah fakta yang salah. Ya, jadi makanya kita nggak setuju dengan pernyataan fakta itu adalah neutral. Tidak juga. Sebab nanti fakta akan ditafsirkan. Sebaik saja kita menemukan fakta, ketika itu kita akan menafsirkan fakta itu. Dan kemudian fakta-fakta yang disebut fakta dalam sains ini pun sebenarnya
itu pun sebenarnya tidaklah neutral. Ya, tidaklah begitu neutral ya. Nah, bahkan kalau kita pakai filsafat sendiri itu pun bisa berubah lagi kan. Nanti bisa berubah lagi. Oke, sekarang kita mengatakan teori relativity ataupun sekarang paling tinggi lah sekarang sains kita quantum mechanics. Apakah quantum mechanics ini yang paling akhir dari sains? Nah, bagi sains sendiri enggak kan? Fakta ini bisa jadi salah ya. Fakta ini hanya benar di zamannya. Ya, jadi tidak neutral. Dia hanya benar di zamannya. Kalau kita ingin menggunakan falsafah mereka juga lah ya. So jadi memang betul ada yang dikatakan fakta, ada yang dikatakan fakta itu. Kita tidak menafikan adanya fakta, tetapi fakta itu sendiri tidak neutral. Ya, dengan sendirinya setelah itu fakta akan segera ditafsirkan dan segera dibawa ke arah yang dimaui oleh manusia itu. Ya, so jadi itu penjelasan ringkas saya ya. Wallahu a'lam. Makasih, Prof. Ya. Ya, syukran katsiran, Prof. Mungkin ada lagi selain pertanyaan, mungkin ada yang ingin menambahkan, memberikan komentar, ya. Mas Satrio nih katanya memberikan tanggapan. Ya, silakan Mas Rahman Satrio. Izin memberikan komentar, memberikan contoh mungkin ya. Baik. Saya coba memahami tadi yang disampaikan Pak Tugi ya, khususnya di bagian science is peculiar to a particular age and may change in another age. Kalau saya pribadi ketika mengkaji psikologi dan sejarah psikologi dan juga neuroscience, ada yang unik ya, bahwa memang kalau melihat psikologi pun juga ada perkembangan yang itu seakan-akan membuat ilmu psikologi sebelumnya itu menjadi pseudoscience gitu ya. Jadi ketika dulu filsafat Yunani membahas psyche, itu ada semacam jiwa dan sebagainya, terus kemudian berkembang lagi menjadi psikologi modern, ada teori Freudian, terus kemudian behavioristik dan sebagainya, lalu kemudian dibantah, kalau bahasanya dibantah lagi dengan ilmu neuroscience. Dengan ilmu neuroscience ini para ahli psikologi ini kemudian bisa menjelaskan psikologi menjadi lebih benar-benar empiris, bagaimana memprediksi perilaku manusia berdasarkan brain mapping atau berdasarkan pemetaan di dalam otak, sehingga seakan-akan memang ilmu pengetahuan psikologi yang sebelumnya ini sudah jadi nggak up to date lagi, sudah outdated, sudah nggak seakan-akan udah pseudoscience. Apalagi misalnya kayak psikoanalisa dan lain sebagainya tuh beberapa ahli neuroscience sudah menganggapnya kayak ketinggalan zaman lah. Nah, ini saya coba memaknai ya, seakan-akan memang ya kecenderungan ilmu pengetahuan di Barat itu memang seperti itu, senantiasa terus berkembang karena semakin bisa menemukan realitas yang sangat lebih detail lagi dibanding ilmu pengetahuan sebelumnya yang cenderung bersifat spekulatif. Mungkin seperti itu nggak, Pak? Iya betul, memang hakikatnya seperti itu. Ya, dalam ekonomi pun ada hal yang seperti itu yang dekat. Ini antara classical school, Keynesian dengan neoclassical ya, dengan school yang lain, Marxist ya. Kalau dalam kapitalisme itu kelihatan antara classical dengan Keynesian misalkan. Dulu ekonomi itu mazhabnya awal-awal sebelum Great Depression itu classical school, Adam Smith. Pokoknya mikro dengan makro itu nyambung. Apa yang baik bagi mikro, baik juga bagi makro karena ada invisible hand. Ya, apabila seorang apabila economic agent, economic man lah ya, itu serve his own self interest, it is automatically translated into public interest. Nah, itu schoolnya Adam Smith. Tapi tahun 30-an terjadi Great Depressions. Dalam Great Depression ini seperti ada masalah antara mikro dengan makro, nggak nyambung antara mikro dengan makro. Ya, kalau Adam Smith kan government nggak perlu ikut campur, biarkan pasar bergerak. Pasar itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, tapi dengan Great Depression nggak bisa, kata Keynes nggak bisa, pemerintah harus masuk. Ya, pemerintah harus campur tangan, pemerintah harus intervention, dan ketika itu akhirnya
masuklah, maka bagi sebagian pengkaji sejarah ekonomi terjadi revolusi berpikir dalam ekonomi yang disebut sebagai Keynesian economics. Ya, cuma nanti akhirnya klasikal juga nggak menyerah begitu saja, ya. Akhirnya timbul neoklasikal. Nah, neoklasikal nanti fokusnya kepada mikroekonomi. Nah, Keynesian nanti kepada makroekonomi. Ya, walaupun dia tidak seperti sains yang langsung langsung meninggalkan sains-sains yang lama itu dalam ekonomi itu adalah ya remnants of that kind of process. Ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti dalam physical science. Ya. So jadi memang mereka beranggapan begitu, sains itu dia berkembang terus dan meninggalkan apa-apa yang lalu, ya. Ya. Jadi nggak ada kebenaran itu. Kebenaran itu dia berkembang terus, ya kan? Nggak akan selesai. Ya, jadi kebenaran itu sifatnya temporer. Termasuk Ya, postmodernisme juga ya, Ustaz? Oh iya, dari kononnya tradisionalisme, kemudian modernisme, kemudian postmodernisme, nggak tahu habis ini nggak apa lagi, ya. Istilahnya nggak tahu apa lagi. Masuk postmodernis. Post-truth. Akhirnya mereka tafsirkan dulu Tuhan kan, manusia percaya pada Tuhan yang banyak, kemudian Tuhan jadi 3, kemudian Tuhan tinggal 1. Sekarang kita nggak perlu Tuhan. Kononnya berkembang begitu. Nah, itu kan cara berpikir mereka begitu, worldview mereka begitu. Ya, nggak ada sesuatu yang tetap. Ya. Nah, ini antara yang tetap dengan yang berubah ini mereka berubah semua. Nah, nanti kita ketemu nih, gimana kita melihat yang tetap dengan yang berubah. Bagaimana kita bisa menyatukan yang tetap dengan yang berubah? Antara yang permanent dengan yang change ini bagaimana? Nah, ini kan perbincangan filsafat, ya. Oke. Ada lagi? Saya hanya punya waktu sekitar 5 menit lagi, ya. Karena sudah 5 menit lagi itu. Ya, Ayo, silakan. Ya. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan di sini terkait apa yang telah kita pelajari malam ini, ya, atau di sana sore hari, ya, Prof, ya? Iya, betul. Kalau tidak ada, saya coba memantik lagi. Ya, Prof, ini ada isu antara ekonomi itu adalah sebagai art atau science, ya. Ini kan perdebatannya sampai sekarang pun masih kental gitu, ya. Economic as art or as a science. Jadi bagaimana itu, Prof? Iya, karena mereka sendiri membagi-bagi sih ya, sains itu kepada natural science dengan social science. Dari awal lagi mereka udah membagi itu. Susah jadi kita mau ini. Jadi yang betul-betul sains itu yang natural science, fisika, biologi, kimia misalkan, ya. Yang lain itu masuk dalam social science, ya, atau behavioral science lah, ya. Untuk memasukkan psikologi, kan, behavioral science. Jadi ada natural science, ada behavioral science. Nah, di situ masuk psikologi, ya kan, ekonomi, antropologi, political science, ya, masuk di situ semua. Nah, ini sains ataupun tidak, ya. Nah, di situ masalahnya. Nah, nanti di antara behavioral science yang paling mendekati kepada natural science itu memang ekonomi. Makanya akhirnya sebagian ekonomi itu ada yang memfokuskan kepada yang disebut sebagai positive economics. Nah, ini nanti larinya ke sana, ya. Mereka ingin mencari fenomena, tapi memang ada kebenaran-kebenaran saintifik seperti mana ini dalam seperti law of economics misalkan. Itu kan saintifik. Law of demand, law of supply. Oke? Law of diminishing marginal utility. Ya kan, business cycle, ya kan, inflation, recession, itu fenomena-fenomena ekonomi yang kita bisa buktikan dengan fakta, ya, self interest, scarcity, ini kan ada hal-hal yang ininya, ya, ini positive economics, ya. Jadi dalam aspek ini dia mendekati sains, tapi dalam normative economics ketika hal itu menjadi penerapan, ya, diterapkan di dalam tingkah laku, begitu juga dalam kebijakan publik, ya, maka dia seperti art. Nah, ini nanti tengah-tengahnya ada ethics nih.
ada ethics. Ethics. Ya, nah, ada ethics. Cuman mereka yang positif economic, mereka mau memisahkan antara ethics dengan economics. Tapi kalau sudah normative economics sudah nggak bisa dipisahkan dari ethics. Makanya selalu ada dua di dalam ekonomi, ada yang positivis, ada yang normatif. Ya, nah, ini tergantung inilah. Ya. Tergantung. Kalau yang normatif itu memang lebih dekat pada arts. Ya, tapi yang positif lebih dekat pada sains, ya. Saya rasa dua aspek itu ada ya pada ilmu ekonomi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Mungkin ini penutup ya, karena di Oman juga akan menjelang maghrib gitu ya. Mungkin closing statement, Prof. Iya, statement saya, kita makin ke sana nanti makin apa ya? Makin menarik ini ya diskusi kita. Makanya kalau sempat ya dibaca dulu ya, dicoret-coret dulu bukunya ya. Ya. Poin-poinnya itu diinikan karena apa ya? Nah, cuman memang yang saya inginkan adalah pada teman-teman ekonomi saya ini kalau bisa kita diskusikan, kita kaitkan dia dengan ekonomi gitu. Ya. Nah, saya juga sedang mencari contoh apa contoh yang sesuai gitu ya, untuk kita ini kan dari segi ekonomi. Tinggal lagi ya kan kalau kita banyak kan kita bisa lebih kaya ya di dalam memberikan contoh-contoh itu. Ya. Jadi bagi saya ini poin paragraf ke-6 ini di antara paragraf yang sangat penting. Ya, 12 poin ini insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya, kita tidak akan berhenti di sini, kita akan ketemu lagi dan kita akan membahas lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi dan lebih banyak lagi, lebih intensif lagi. Jadi itu saja pesan saya ya. Mudah-mudahan kita mampu bertahan sampai habis buku ini insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup Ustaz Nurizal dan dibuka mic-nya. mic. Tadi ini ada yang tutup ya. Ya. Syukran kasiran Prof. Ugi Suharto ya atas penjelasannya dan closing statement-nya. Ya tanpa panjang kata ya karena sudah mau maghrib ya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di kajian malam ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari penjelasan ya Prof. Ugi Suharto ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.